Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Syukur bagi Tuhan atas anugerahnya yang begitu besar, memberikan kita kehidupan hari ini untuk melanjutkan segala aktivitas kita. Kita sambut pagi ini dengan hati yang gembira. Kita dengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan garda kita dalam menjalani hari ini dengan baik. Tapi kita lebih dulu bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, syukur bagimu atas segala kemurahan dan kebaikan hatimu. Tuhan sudah menghantar kami untuk menikmati hari yang baru. Hari ini ya Tuhan, kembali kami akan beraktivitas, melaksanakan segala bentuk tanggung jawab dan kewajiban kami. Tapi lebih dulu ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Agung. Kami memohon kekuatan belas kasihan Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, dan berfirmanlah kepada kami untuk menjadi kekuatan kami di dalam menjalani hari ini. Kuasai hati dan pikiran kami, agar firman-Mu ya Tuhan boleh kami terima dengan baik dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Putra Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal yang pertama, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Amin. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita melalui pengalaman Rasul Paulus yang menjalani pelayanannya dengan penuh segala risiko. Dia jalani penderitaan, namun dia juga akui Tuhan juga memberikan penghiburan yang berlimpah-limpah. Saya maknai firman Tuhan ini dengan sebuah lagu dari Kidung Jemaat 332 yang sekaligus menjadi inti daripada firman Tuhan hari ini, yaitu kekuatan serta penghiburan ada di Tuhan. Demikian lagunya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan firman Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Rasul Paulus mempunyai kekuatan yang besar di dalam pelayanannya, walaupun dia mengalami penderitaan, yaitu kasih Tuhan yang begitu besar yang memberikan dia kekuatan dan penghiburan. Pengalaman Rasul Paulus
dan penghiburan yang diberikan Tuhan, yang begitu berlimpah-limpah, disampaikan kepada kita untuk memotivasi kita, umat-umat pilihan Tuhan, untuk tetap berjuang sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Saudaraku, kita semua pasti mempunyai pergumulan hidup. Pasti ada penderitaan. Tuhan mengizinkan itu, percayalah, agar kita menyadari bahwa ada kekuatan besar yang ada, yang bisa menolong kita. Jadi kita tidak merasa sombong atau dengan kemampuan sendiri. Kadang Tuhan izinkan memang segala sesuatu agar pada saat itulah kita menyadari atas kuasa dan kebesaran Tuhan, sehingga kita terus berseru kepada Dia. Atau mungkin melalui pergumulan itu kita semakin kompak sebagai keluarga kecil, sebagai keluarga besar maupun sebagai jemaat Tuhan. Melalui penderitaan itu juga mungkin akan membangkitkan semangat kita, sehingga kita boleh memperbaharui diri apa yang salah terhadap diri kita. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita. Dan apa yang kita lakukan saat ini, mari kita lanjutkan apa yang telah lebih dulu dilakukan oleh Rasul Paulus, memberikan pengalaman-pengalaman itu untuk saling menguatkan orang-orang yang lemah, yang mengalami penderitaan juga di sekitar kita. Lebih indah rasanya apabila kita mengalami penderitaan itu, ada orang yang memberikan kita penghiburan, kekuatan dengan apa yang sudah lebih dulu dia alami, sehingga dia tahu benar apa yang terjadi atas diri kita. Hal seperti itulah yang harus kita lakukan. Biarlah pengalaman kita di dalam menjalani kehidupan ini, dari semua pergumulan yang kita hadapi, kita maknai menjadi pembelajaran yang berharga, yang akan saya sampaikan juga kepada orang-orang yang mengalami pergumulan dan penderitaan di dalam hidupnya. Karena penderitaan itu sudah pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Semua lini kehidupan ini, tinggal bagaimana kita memaknainya dengan baik agar kita bisa memenangkan pergumulan itu. Dan melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan kepada kita bahwa kekuatan ada daripada Tuhan dan berlimpah-limpah untuk memampukan kita memenangkan setiap pergumulan itu. Mari kita lebih mawas diri, lebih rendah diri, sehingga kita tidak mau mengandalkan emosi di dalam mengambil keputusan, di dalam menyelesaikan masalah. Tetapi dinginkan dulu hati, datang kepada Tuhan, dan mintalah kekuatan daripada Tuhan, pencerahan daripada Tuhan untuk memampukan kita agar boleh memenangkan setiap pergumulan. Penderitaan ada, tapi penghiburan dan kekuatan yang berlimpah-limpah daripada Tuhan lebih besar kuasanya untuk memampukan kita menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur. Mari kita jadikan pengalaman iman kita menjadi berkat bagi orang lain yang membawa sukacita, sehingga semakin berlimpah-limpah segala berkat yang kita terima daripada Tuhan. Amin. Tetap semangat, jalani hari ini dengan hati yang gembira dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Horas.